Sebuah pengalaman hidup yang sangat berharga dialami oleh seorang ibu yang sukses dalam usaha warung makan. Bahkan sampai punya 12 cabang yang tersebar di kota-kota besar. Si ibu ini mendapat berkah melimpah karena rajin sholat malam, istiqomah tanpa putus dalam jangka waktu tertentu. Mari langsung saja kita ikuti kisahnya dan kita ambil hikmah serta ilmunya dari pengalaman ibu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Namanya adalah Ibu Sujana, seorang ibu rumah tangga yang kaya raya karena suaminya itu merupakan seorang kontraktor bangunan real estate. Namun hal itu tidak bertahan lama karena di tahun 1998 terjadi krisis ekonomi besar-besaran. Kurs rupiah jatuh drastis. Hal itu menyebabkan usaha kontraktor suami Ibu Sujana itu berhenti total. Semua material harganya melonjak sangat mahal, yaitu naik 100%. Ongkos tukang itu otomatis juga sangat tinggi dan pihak bank itu menyetop semua pinjaman yang diajukan oleh perusahaan perumahan. Maka dari itu membuat keadaan ekonomi keluarga Ibu Sujana itu morat-marit kalang kabut. Tidak cukup sampai di situ saja. Suami Ibu Sujana dilaporkan ke pihak kepolisian oleh teman mitra kerjanya dengan tuduhan penipuan penggelapan uang sebesar 2 miliar rupiah. Dulu hubungan suami Ibu Sujana dengan temannya tersebut begitu baik sekali. Maklum ya, mereka berdua berinvestasi di bawah bendera perusahaan yang sama. Di tangan mereka berdua, perusahaan kontraktor tersebut maju sangat pesat sekali. Karena keuntungan yang begitu besar di perusahaan tersebut, maka pada suatu hari uang perusahaan dikembangkan oleh suami Ibu Sujana dengan diinvestasikan pada perusahaan yang lebih besar. Tentunya hal tersebut atas kesepakatan bersama para investor di perusahaan tersebut, yaitu suami Ibu Sujana dan temannya serta beberapa investor lain. Uang investasi tersebut adalah sebesar 2 miliar rupiah. Namun nasib naas menimpa suami Ibu Sujana. Uang yang diinvestasikan di perusahaan besar tersebut dibawa kabur oleh direktur perusahaan besar itu dan dibawa ke luar negeri, yaitu ke negara Cina. Maka teman suami Ibu Sujana yang notabene serakah ya, itu langsung menggugat uang investasi 2 miliar tersebut. Dan akhirnya suami Ibu Sujana pun dipenjara karena kalah dalam persidangan. Sejak saat itulah kehidupan keluarga Ibu Sujana itu sangat terpuruk. Bahkan beberapa bulan ya, 3 anak Ibu Sujana itu menunggak SPP-nya. Sehingga Ibu Sujana pun dipanggil ke sekolah. Namun akhirnya kepala sekolah memahami keadaan ekonomi Ibu Sujana tersebut. Setiap malam Ibu Sujana hanya bisa menangis karena tidak bisa membiayai sekolah dan menghidupi ketiga anaknya tersebut. Namun tiba-tiba anak Ibu Sujana yang paling besar ya, yang usianya itu menginjak 12 tahun, menemui ibunya dan memberikan nasihat-nasihat untuk menenangkan pikiran Ibu Sujana. Anaknya tersebut memang sedikit lain dari anak-anak sebayanya. Sudah mampu berpikir dewasa sebelum waktunya ya. Anaknya tersebut selalu mengutip nasihat-nasihat guru ngajinya, yaitu bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Apabila umatmu bertanya tentang aku Allah, katakanlah bahwa aku Allah sangat dekat dengan mereka. Untuk itu katakan kepada umatmu untuk berdoa dan meminta kepadaku Allah. Niscaya akan aku kabulkan semua doa dan permintaannya tersebut. Nah, karena inspirasi dan dorongan dari anaknya itu, maka akhirnya Ibu Sujana bangkit dan menjadi lebih kuat imannya. Maka sejak saat itu, Ibu Sujana itu setiap malam selalu rajin mendirikan sholat malam dan berdoa. Di suatu malam ketika melakukan doa, Ibu Sujana itu dikejutkan dengan sebuah bisikan gaib yang entah itu dari siapa dan dari mana. Ibu Sujana itu merasa sedikit merinding, pemirsa. Dengan jelas bisikan gaib itu memberikan sebuah wejangan bahwa Ibu Sujana disarankan agar berdagang makanan, yaitu berdagang nasi uduk,
ketupat sayur, lontong sayur, pempek, dan gado-gado. Setelah suara itu memberikan wejangan kepada Ibu Sujana, maka langsung hilang senyap seketika. Singkat cerita, tanpa pikir panjang, Ibu Sujana itu langsung melaksanakan perintah suara misterius tersebut, yaitu berdagang makanan. Dan sedikit demi sedikit semua dagangannya itu laku, bahkan sempat sering membludak dan habis sebelum waktunya. Lama-kelamaan usaha warung Ibu Sujana semakin maju dan keuntungan itu semakin bertambah besar. Sehingga Ibu Sujana bisa membuka 12 cabang warung makan di kota-kota besar. Dari kisah tersebut sesungguhnya bisa kita pahami bahwa rezeki datangnya sangat misterius sekali. Atas ketekunan dan keikhlasan Ibu Sujana dalam mengamalkan amalan-amalan hikmah, maka lambat laun kesuksesannya itu menghampiri Ibu Sujana. Lalu apa sesungguhnya rahasia amalan Ibu Sujana tersebut? Secara umum Ibu Sujana itu hanya menjalankan sholat malam saja. Tetapi untuk lebih khususnya amalan Ibu Sujana tersebut saya rinci sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Sujana melaksanakan sholat malam. Nah, sholat malam di sini tentu saja sholat sunat ya. Mungkin bisa sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Namun biasanya apabila punya niat untuk kesuksesan dunia, maka sholat tersebut adalah sholat hajat. Yang kedua, setelah selesai melaksanakan sholat, kemudian Ibu Sujana berdoa. Nah, doa di sini bukan sembarang doa, namun adalah wirid khusus. Untuk wirid yang masyhur yang telah terbukti yaitu membaca Asmaul Husna. Asma yang dibaca adalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Yang ketiga, dalam melaksanakan amalan tersebut, Ibu Sujana memilih waktu khusus, yaitu pukul 1 dini hari. Ibu Sujana rutin bangun tiap pukul 1 dini hari tersebut dan dengan ikhlas langsung mengambil air wudhu. Yang keempat, Ibu Sujana melaksanakan amalan-amalan tersebut rutin istiqomah sampai dengan jangka waktu 50 hari lamanya. Lalu setelah itu datanglah suara gaib. Kalau orang Jawa itu menyebutnya adalah wisik ya. Kalau dalam lingkup para hukama namanya adalah hatif, artinya suara tanpa wujud. Suara tersebut bisa dari mungkin sosok malaikat yang menjadi khodam amalan-amalan dzikir yang dibaca. Jadi seseorang itu tidak boleh takut. Yang kelima, setelah dagangan yang dijual Ibu Sujana laris manis, maka sebagian keuntungannya disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keenam, ini adalah poin penting, yaitu dalam mengamalkan ritual hikmah tersebut, Ibu Sujana benar-benar ikhlas berharap kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Inilah yang merupakan power terbesar yang dimiliki Ibu Sujana. Yang ketujuh, dalam menjajakan dagangannya, Ibu Sujana itu selalu berdoa terlebih dahulu untuk pertama kali buka. Yang kedelapan, setelah sukses mempunyai 12 cabang warung makan, Ibu Sujana itu tetap selalu istiqomah melaksanakan amalan-amalan sholat malam tersebut. Nah, bagi pemirsa sekalian yang ingin meniru amalan Ibu Sujana tersebut, saya persilahkan. Namun kuncinya harus mantap dan jangan ragu-ragu. Dan bagi pemirsa ya yang ingin tahu pekerjaan apa yang cocok, saya bisa membantu memprediksikannya. Silahkan hubungi saja via WA yang sudah tercantum di bawah. Namun harus sabar ya kalau belum saya balas karena harus antri terlebih dahulu. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.